Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let me introduce myself. My name is Anissa Husnalatima. I'm 21 years old. I'm from B2 class. And today I would like to do my presentation. Jadi, di hari ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah agama yang berjudul Menghadapi Ujian Hidup dengan Iman dan Kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesempatan untuk bertemu dalam majelis ilmu. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Let's say Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beserta keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, hidup ini adalah perjalanan, dan dalam setiap perjalanan pasti ada tantangan. Dalam Islam, tantangan itu disebut ujian atau fitnah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan. Bahkan orang-orang yang paling dicintai oleh Allah seperti para nabi adalah orang-orang yang paling berat ujiannya. Maka kita sebagai manusia biasa tentu tidak akan luput dari ujian. Lalu, bagaimana seharusnya kita menyikapi ujian ini? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa ujian adalah bentuk kasih sayang Allah. Allah tidak memberi ujian untuk menyakiti, tetapi untuk mendidik dan membersihkan hati. Ibarat, kita bisa membayangkan ibarat sebuah paku yang berkarat. Kita bisa membersihkan karat, itu adalah sebuah ujian, dan dengan menghadapi sebuah ujian dengan ikhlas kita bisa membersihkan sebuah paku itu menjadi seperti baru lagi, seperti awalnya. Ibarat emas yang dibakar agar murni, ujian menjadikan kita pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dan tetap bersyukur. Kesabaran bukan hanya menahan diri dari keluh kesah, tapi juga terus berbuat baik meski dalam kesulitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Jika mendapat kesenangan, dia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapat musibah, dia bersabar, itu pun baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Artinya, bagi orang beriman, hidup ini selalu untung, entah dalam suka maupun duka. Jadi, jika kalian diuji, itu berarti Allah sayang kepada kalian, bukan untuk menyakiti, tapi memberi cobaan agar kalian menjadi pribadi yang lebih kuat. Yang ketiga adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali ujian datang karena kita jauh dari Allah. Maka gunakan ujian itu sebagai kesempatan untuk kembali, memperbanyak doa, memperbaiki salat dan membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Insyirah, "Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." Karena di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Yang keempat, jangan berputus asa. Dalam surah As-Zumar ayat 53 Allah berfirman, "Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Apapun bentuk ujian kita, kegagalan, kehilangan, penyakit, kemiskinan, yakinlah Allah tahu, Allah melihat, dan Allah akan memberikan jalan keluar.
Penutup, hadirin sekalian, ujian hidup bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihadapi dengan iman. Bersabarlah, karena setiap sabar akan dibalas pahala tanpa batas. Bersyukurlah, karena masih banyak nikmat yang kita punya, dan tetaplah berharap, karena janji Allah itu pasti. Semoga kita termasuk hamba yang sabar, tabah, dan selalu mengandalkan Allah dalam setiap keadaan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, kesimpulan yang dapat saya sampaikan bahwa dalam hidup ini kita diberikan sebuah ujian untuk menyadarkan diri kita bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan, dan di balik itu pasti ada jalan keluarnya. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Allah menguji kita untuk menguji keimanan kita. Siapa umat yang Dia ciptakan yang paling baik amalnya. Dan bagi kalian, janganlah berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah itu baik. Tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusannya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang berarti, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan tetaplah berharap, karena janji Allah itu pasti. Semoga kita termasuk hamba yang sabar, tabah, dan selalu mengandalkan Allah dalam setiap keadaan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.